Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal yang kembali mempertemukan kita di malam yang baik ini di rumah Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita semuanya diberikan nikmat sehat, nikmat kemudahan dan keistiqamahan di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan semoga kehadiran kita di tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai amal saleh yang memperberat amal kebaikan kita kelak di akhirat. Ditambahkan kepada kita ilmu nafi' yang bermanfaat bagi kita, yang merubah sikap kita, ucapan kita, dan menjadikan kita sebagai seorang muslim bimakna kalimah yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya. Dan semoga kehadiran kita di sini di majelis ilmu ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab penghapus dan penggugur dosa dan kesalahan kita, diangkat derajat kita di sisinya Subhanahu wa ta'ala, dan digolongkan ke dalam golongan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Tidak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam, mengamalkan tuntunan beliau dan mendakwahkannya sampai akhir zaman. Para jamaah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang baik ini kita kembali melanjutkan bahasan kita dari kitab Khudh Aqidatak minal Kitabi wa Sunnatis Sahihah. Ambillah akidah anda, ambillah keyakinan anda dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Sebuah buku yang merupakan buah karya ilmiah dari salah seorang alim ulama. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita masih erat kaitannya dengan bab anwa'ul syirkil akbar, macam-macam syirik besar. Dan di sini kita akan membaca dan mencoba memahami pertanyaan yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala pada soal yang ke-13. Faqala al-muallifu rahimahullah, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah mengatakan, ma hukmus sihri? Apa hukum sihir? Apa hukum sihir? Dari pertanyaan ini beliau menunjukkan kepada kita bahwasannya sihir itu benar adanya. Sihir benar adanya. Dan ini sebagai bantahan pula bagi sebagian orang yang sama sekali tidak meyakini akan adanya sihir. Agama Islam mengajarkan kepada kita berbagai macam perkara-perkara yang di antara perkara tersebut itu ada kaitannya dengan permasalahan sihir. Dan di dalam sejarah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam pun pernah terkena sihir yang dilakukan oleh orang Yahudi, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk menyembuhkan
dari sihir tersebut. Dari sini para ulama menjelaskan bahwasanya sihir itu benar adanya. Sihir itu benar adanya. Lantas bagaimana hukum sihir? Kata beliau, as-sihru minal kufri. Sihir itu merupakan kekufuran. Kenapa dikatakan sihir merupakan bentuk kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla? Yang pertama, karena seorang pelaku sihir itu dia memperbantukan jin, meminta tolong kepada jin guna untuk mewujudkan keburukan kepada objek yang ditujunya melalui sihir tersebut. Seorang meminta bantuan kepada jin itu adalah perkara yang dilarang dalam agama. Mengingat tidaklah mungkin seorang pun dari kalangan jin ketika dimintai bantuan kecuali mereka meminta syarat. Dan syarat-syarat itu merupakan perbuatan kufur kepada Allah Azza wa Jalla, atau bahkan pada sampai titik kesyirikan kepadanya subhanahu wa ta'ala. Terkadang mereka meminta untuk menuliskan ayat Al-Quranul Karim di atas lembaran kertas dengan darah haid. Di antara mereka kaum jin memerintahkan kepada mereka orang-orang yang ingin mensihir orang lain untuk melecehkan Al-Quranul Karim dan berbagai macam perbuatan kufur yang lain. Makanya para ulama mengatakan bahwasannya hukum meminta tolong kepada jin haram, karena di situ terdapat kekufuran. Mengingat bahwasannya jin itu tidak memberikan satupun pertolongan dan bantuan secara cuma-cuma, melainkan ada syarat yang harus dilakukan, dan syarat itu adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak jarang mereka orang-orang yang melakukan sihir kepada orang lain tidak bisa dilepaskan dari sangkaan mengetahui perkara-perkara yang gaib, yang secara hakikat tidak bisa mengetahui perkara gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Seperti ketika dikatakan dia seorang ahli sihir, pun juga dikatakan sebagai paranormal, kahanah, atau arraf, peramal, dan lain sebagainya. Dan disinilah letak kekufuran ketika seorang mendakwakan dirinya mengetahui perkara gaib selain Allah Azza wa Jal, maka dia terjatuh dalam kekufuran. Maka siapapun orang yang dia membenarkan ucapan paranormal maupun para peramal, maka hukumannya bukanlah ringan. Hukumannya bukanlah ringan. Ketika dia membenarkan, maka ini bisa mengantarkan dia kepada kekufuran. Mendatangi saja, terlepas membenarkan atau tidak, itu mendapatkan sanksi dari agama. Tidak diterima salat dia selama 40 malam. Dan disinilah kenapa beliau mengatakan as-sihru minal kufri. Sihir itu termasuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa landasan yang mendasari hal di atas? Beliau membawakan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 102, walakinna syayatina kafaru, akan tetapi mereka para syaitan telah berbuat kekufuran. Kekufuran dalam bentuk apa? Allah katakan yu'allimuna an-nasa sihr. Mereka mengajarkan kepada manusia akan sihir. Ketika Allah menyebutkan
Walakinna syayatina kafaru, akan tetapi mereka para syaitan telah melakukan kekufuran. Ini menyandang status hukum. Hukum apa? Sebab kenapa mereka dikatakan kufur? Yu'allimuna nasa sihr. Mereka mengajarkan kepada manusia akan sihir. Sebabnya adalah sihir itu. Sehingga hukum sihir itu adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disebutkan oleh beliau, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang mencelakakan kalian. Di antaranya kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, asyirku billahi was-sihru. Yang pertama adalah syirik kepada Allah Azza wa Jal, dan yang kedua adalah sihir. Kenapa Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menyebutkan sihir ketika memperingatkan umatnya untuk menjauhi 7 perkara yang mencelakakan? Karena 7 perkara ini imma dia termasuk kesyirikan kepada Allah atau termasuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sihir adalah salah satu dari 7 bentuk larangan Nabi yang bisa mencelakakan seorang muslim di dunia maupun di akhirat. Jadi kesimpulan dari pertanyaan yang ke-13 disampaikan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala, bahwasannya sihir itu hukumnya muharram, tidak boleh, karena dia termasuk bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat seorang yang melakukan sihir, dia pasti meminta tolong kepada jin dengan berbagai macam bentuk sikap perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada yang bertanya, bagaimana dengan orang yang dulunya dia pernah belajar sihir, yang kemudian dia mengetahui bahwasannya sihir ini tidak dibenarkan oleh agama? Maka jawabnya di sini, dia harus kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat yang nasuha. Kedua, dia harus membuang jauh, melepaskan dirinya dari berbagai macam ilmu yang terkait dengan sihir yang sudah ia pelajari. Demikian pula dia harus memutus berbagai macam hubungan dengan mereka kalangan jin jika memang sudah ada jalinan hubungan sebelumnya. Pertanyaan, bagaimana dengan orang yang pernah melakukan sihir dan menzalimi orang lain dengan sihirnya? Kemudian dia mengetahui kebenaran bahwasanya perbuatan ini adalah keliru. Maka jawabnya, selain dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, selain dia melepaskan ilmu sihir dan memutus hubungan dengan jin, maka dia harus meminta maaf kepada orang yang dulu pernah ia sihir. Karena merupakan bentuk kezaliman kepada manusia. Ketika seorang memiliki kezaliman kepada manusia yang lain, maka Allah tidak akan mengampuni kezaliman tersebut sampai orang ini meminta maaf kepada orang yang dizalimi, dan sampai orang yang dizalimi ini menghalalkan, memaafkan atas perbuatan dia sebelumnya. Pertanyaan berikutnya, soal yang ke-14. Faqala al-muallif rahimahullah, hal nusaddiqul arrafa wal kahina fi ilmi al-ghaibi? Apakah boleh hukumnya kita membenarkan
Al-Arraf. Al-Arraf itu adalah peramal. Orang yang mendakwakan dirinya mengetahui perkara yang gaib, baik saat itu maupun yang akan datang, baik di waktu itu maupun di masa mendatang. Wal kahin, dan paranormal, dukun. Fi ilmil ghaibi, pada perkara-perkara yang gaib. Apakah boleh membenarkan mereka dalam urusan ini atau tidak boleh? Beliau mengatakan la nusaddiquhuma, kita tidak boleh membenarkan keduanya. Kita tidak boleh membenarkan keduanya, baik itu dukun, paranormal, ataukah peramal, arraf. Walaupun seandainya misalkan dia pernah mengatakan 3 tahun sebelumnya satu peristiwa yang akan terjadi dan kemudian itu terjadi di tahun ini, tidak meleset misalnya, maka tetap kita tidak boleh membenarkannya. Kita umat Islam, umat Rasulullah alaihi salatu wassalam, diajarkan dalam agama ini bagaimana seharusnya kita membangun akidah kita. Di antara perkara yang dibangun di atas akidah yang benar adalah terkait dengan perkara-perkara yang gaib. Kenapa perkara itu dikatakan gaib? Karena perkara itu tidak diketahui oleh orang tersebut, baik saat itu maupun akan datang, maupun di masa mendatang. Tidak diketahui. Dan para ulama mengatakan bahwasannya yang dimaksudkan dengan gaib itu tidak keluar dari 2 bentuk. Yang pertama adalah al-ghaibu an-nisbi wal ghaibul haqiqi. Yang pertama ghaib nisbi, itu contohnya misalkan kita berada di sini di Masjid Al-Imam Syafi'i. Apakah kita mengetahui apa yang terjadi sekarang? Contoh di alun-alun. Apa jawab kita? Tidak tahu. Dengan keterbatasan panca indera kita, kita tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi, pergerakan manusia, entah kemacetan, keramaian yang ada di alun-alun kota Mojokerto. Namun bagi orang yang berada di sana, tahu tidak? Tahu. Tersembunyi bagi kita secara nisbah karena kita beda tempat. Namun tidak tersembunyi bagi orang yang berada di tempat tersebut. Adapun ghaib hakiki itu adalah perkara yang tidak diketahui oleh siapapun. Tidak terbatas dengan tempat maupun waktu. Nah, perkara yang dimaksud pada ilmu ghaib ketika dimutlakkan, maka ini yang dimaksudkan adalah al-ghaibul hakiki. Perkara ghaib yang hakiki, yang tidak bisa diketahui oleh siapapun. Lah Ustaz, bagaimana dengan ABC? Dia mengetahui 2 tahun yang lalu dia pernah bilang. Maka kita katakan tidaklah mereka peramal, paranormal, dukun dan yang lain sebagainya mengetahui kabar-kabar itu kecuali dia mendapatkannya dari syaitan. Bagaimana syaitan itu mendapatkan kabar tersebut? Dalam Al-Quran dijelaskan, mereka mendapatkannya karena mereka mencuri kabar-kabar dari langit, yang kemudian tatkala mereka mendapatkan kabar itu, mereka mencampurkan dengan 1000 kedustaan yang kemudian disampaikan kepada paranormal, peramal,
sebagaimana apa yang ia dapatkan dari syaitan itu terkadang pernah terjadi sesekali, namun kebanyakan tidak pernah terbukti kebenarannya, dan itu yang lebih banyak. Oleh karena itu, ya, kita ketika belajar mendalami agama, khususnya yang terkait dengan masalah akidah, kita menjadi kuat bagaimana kita meyakini perkara-perkara yang gaib. Jangan sampai kehidupan kita terombang-ambing dengan berbagai macam omongan A, B, C, D yang bersumber dari mereka, para peramal, paranormal, ataukah dukun. Dengan berbagai macam label yang disandang oleh mereka. Dengan berbagai macam pujian manusia kepada mereka. Seorang mukmin dia meyakini bahwasanya tidak ada yang tahu urusan gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah katakan dalam surat An-Naml ayat 65, dan ini dijadikan dalil oleh al-muallif rahimahullahu taala di dalam menjawab pertanyaan yang ke-14. Kata beliau, ya, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakan, tidak ada satupun yang mengetahui, baik itu penduduk langit dan juga penduduk bumi, al-ghaibah, perkara gaib, illallah, kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang mulia ini dibawakan dalam uslub, dalam bentuk susunan kalimat an-nafyu wal isbat, peniadaan dan penetapan. Ketika Allah katakan la ya'lamu, tidak ada yang mengetahui, peniadaan. Allah katakan illallah, kecuali Allah, ini adalah penetapan. Tidaklah susunan bahasa ketika dirangkai dengan peniadaan dan penetapan ini melainkan menunjukkan pembatasan makna yang dikandung. Dalam bahasa sederhana, hanyalah Allah yang mengetahui perkara gaib, tidak yang ada yang lainnya. Nah, di sini kita mengetahui Bapak Ibu sekalian bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita di dalam berakidah, menunjukkan kepada kita bahwasannya tidak ada satupun makhluk, manusianya, jinnya, malaikatnya, dari perkara-perkara yang gaib, yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika suatu hari datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, menanyakan tentang kapan terjadinya hari kiamat, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat. Apa kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam? Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Siapa yang bertanya? Malaikat Jibril. Yang pada waktu itu dia menyerupai dalam bentuk manusia. Rasulullah tidak mengetahui perkara gaib. Malaikat pun juga tidak mengetahui perkara gaib. Jibril alaihissalam yang merupakan malaikat terdekat di sisi Allah Azza wa Jalla tidak mengetahui. Bagaimana bisa orang yang jauh dari agama mendakwakan dirinya mengetahui urusan gaib? Maka ini di luar akal sehat. Maka daripada itu, di sini pentingnya kita belajar akidah, supaya kita tidak termakan dengan berbagai macam isu-isu yang bertebaran di sekitar kita. Datanglah ke A, datanglah ke B,
nanti akan bisa ditunjukkan bagaimana nasib kamu 5 tahun ke depan. Datanglah ke D supaya kamu bersiap-siap atau menyiapkan diri untuk 5 tahun ke depan. Datanglah ke E, ke F dan lain sebagainya supaya ditunjukkan siapa yang nanti menjadi bakal jodohmu, bakal suamimu, bakal istrimu. Maka ini adalah perkara yang terlarang dalam agama, tidak dibenarkan dalam agama, karena agama menjelaskan kepada kita bahwasannya urusan gaib itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu pertanyaan yang akan menunjukkan akan kebohongan mereka peramal, paranormal, ataukah dukun dan lain sebagainya yang mendakwakan ilmu gaib. Sampaikan pertanyaan, apakah Anda mengetahui kapan Anda meninggal? Jika Anda mengetahui urusan gaib, maka kita bisa pastikan tidak akan bisa pernah menjawab pertanyaan tersebut. Urusan mati, adakah yang tahu? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla, karena ini adalah perkara gaib. Jika dia tidak mengetahui tentang urusan pribadinya, contoh kecil kematiannya, bagaimana dia mendakwakan banyak perkara-perkara yang akan terjadi di alam ini? Nanti ketika kita kecil waktu itu, di tanggal 9 bulan 9 tahun 99 jam 9 menit ke-9 detik ke-9 akan terjadi huru hara besar. Pada waktu itu ya, ketika kita masih kecil dan kita sebagai anak kecil yang belum mengetahui apa-apa, khawatir, namanya manusia, takut. Namun ketika sudah lewat ya, dari itu semua yang diramalkan tidak terjadi apa-apa ya. Ini adalah salah satu contoh kecil yang menunjukkan kepada kita bahwasannya semua disampaikan oleh mereka, baik itu paranormal, tukang ramal, ataukah dukun, yang mendakwakan perkara gaib, itu adalah kebohongan dan kedustaan semata. Dan kita sebagai hamba Allah yang beriman tidak boleh membenarkannya. Ya, kita saja kalau mendatanginya, itu salat kita tidak diterima selama 40 malam oleh Allah Azza wa Jalla. Terlebih ketika membenarkannya, maka kita bisa terjatuh dalam kekufuran yang nyata. Kemudian beliau mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkatalah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi peramal, au kahinan, atau paranormal, fasaddaqahu, kemudian dia membenarkan, bima yaqul, dengan apa yang ia katakan, yang disampaikan oleh peramal tersebut, yang disampaikan oleh paranormal, yang disampaikan oleh dukun itu terkait perkara-perkara yang gaib, faqad kafar bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah kufur, telah mengingkari apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita katakan Al-Qur'an. Dan di situ Allah jelaskan, la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Artinya apa? Ketika Allah mengatakan pada ayat yang kita sampaikan di atas, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, katakan tidak ada yang mengetahui perkara gaib baik di langit, di bumi, kecuali hanyalah Allah. Ini ada perintah untuk meyakini dalam hati kita bahwasannya hanyalah Allah yang tahu perkara gaib. Ketika seorang dia membenarkan ucapan peramal, paranormal dan lain sebagainya, berarti
berarti dia telah melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah. Apa itu? Dengan pembenarannya berarti dia meninggalkan perintah Allah untuk diyakini. Dengan dia membenarkannya berarti dia telah mengganti keyakinan yang diperintahkan oleh Allah dengan keyakinan bahwa di sana ada yang tahu perkara gaib dari kalangan manusia. Makanya itu bentuk kekufuran kepada apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soal yang ke-15. Beliau mengatakan, hal ya'lamul ghaiba ahad? Apakah ada seorang yang mengetahui perkara gaib? Beliau menjawab, la ya'lamul ghaiba ahadun. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib seorang pun. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib seorang pun. Manusianya, jinnya, ataukah malaikatnya. Karena secara asal yang mengetahui perkara gaib itu adalah Allah semata, subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Lantas bagaimana dengan nabi-nabi Allah, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika beliau pernah menyampaikan, wa inna hadhil ummah sataftariqu ala 73 firqah. Dan sesungguhnya umat ini akan terpecah menjadi 73 kalangan. Di zaman Rasulullah belum ada perpecahan. Ketika Rasulullah meninggal dunia, digantikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dia meninggal dunia, digantikan dengan Umar ibn al-Khattab. Ketika Umar radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia, maka disitulah letak dibukanya pintu perpecahan, pintu fitnah. Terbukti tidak sampai saat ini? Terbukti. Bukankah Rasulullah mengetahui perkara gaib? Kita katakan iya, akan tetapi pengetahuan Rasulullah itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan berasal dari diri pribadi beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini beliau mengatakan, la ya'lamul ghaiba ahadun illa man atla'ahu Allahu minar rusul. Tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara gaib kecuali orang yang Allah tunjukkan perkara gaib tersebut dari kalangan para rasul. Jika ada yang mengetahui perkara gaib, itu terbatas pada siapa? Para rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Selain rasul, Allah tidak menunjukkan perkara gaib sama sekali. Walaupun dia adalah orang saleh misalkan, Allah tidak akan tunjukkan. Walaupun dia seorang yang memiliki satu tingkatan tertentu dalam urusan agama atau di mata masyarakat, maka Allah tidak akan tunjukkan perkara yang gaib kepadanya. Terlebih orang-orang yang jauh dari kategori takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Allah akan tunjukkan perkara gaib, karena Allah membatasi itu semua dengan apa? Dengan kategori hamba-hamba yang diangkat sebagai Rasul Allah. Itulah yang Allah tunjukkan. Apa dalilnya? Firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Jin ayat 26 ya sampai 27, Allah katakan alimul ghaib. Dialah Allah zat yang mengetahui perkara yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak menunjukkan perkara gaib itu kepada seorang pun. Kepada seorang pun dari kalangan manusia. Tidak. Demikian pula jinnya maupun malaikatnya.
illa man irtada mir rasul, kecuali orang yang Allah ridhai, dan itu dari kalangan para rasul. Para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dari kalangan manusianya ataukah utusan Allah dari kalangan jinnya. Seperti dari kalangan malaikatnya. Seperti malaikat Jibril alaihissalam yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam dan menjadi perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menguatkan kepada kita akan kebenaran akidah dan kekokohan akidah, serta menjadikannya sebagai pondasi dalam hati kita dalam urusan-urusan gaib ini, bahwasannya perkara gaib tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Jika ada, itu hanya terbatas di kalangan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Jadi dari sini kita mengetahui, ya, jangan sampai kita mudah termakan berbagai macam omongan, berbagai macam isu dari orang-orang yang mendakwakan dirinya mengetahui perkara gaib. Apakah itu peramal, ataukah itu paranormal, ataukah itu dukun, atau yang lain. Karena Allah telah menunjukkan kepada kita dengan sejelas-jelasnya, tidak ada seorang pun yang tahu perkara gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Titik di sini. Kemudian dibawakan pula sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Tabrani dengan derajat hasan. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, la ya'lamul ghaiba illallahu, tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ketika mengatakan la ya'lamul ghaiba illallah juga menggunakan susunan bahasa an-nafyu wal itsbat, peniadaan dan penetapan. Sekali lagi ini memberikan faedah kepada kita akan pembatasan makna. Maksudnya tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara gaib, siapapun itu, kecuali hanyalah Allah semata Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di zaman yang memiliki berbagai macam kemudahan dari sisi media sosial, dari sisi teknologi yang terus berkembang. Demikian pula di zaman ini segala sesuatu itu bisa dirubah casingnya, namun hakikatnya tidak akan pernah berubah. Bisa jadi di zaman kita maupun zaman nanti yang akan datang akan dibomingkan kembali, diviralkan kembali terkait dengan orang-orang yang mendakwakan dirinya mengetahui perkara gaib dengan berbagai macam casing yang menarik, bahasa yang memikat. Namun janganlah sampai kita tertipu dengan casingnya, dengan bahasanya. Akan tapi hendaknya kita mengetahui hakikat perkara tersebut. Hakikat perkara tersebut. Karena ibrah sesuatu itu ada di hakikatnya, bukan di bungkusnya, bukan di casingnya. Ya. Bisa jadi
akan dimunculkan berbagai macam permainan game yang disukai oleh anak-anak, yang secara tidak langsung di situ diajarkan untuk mengenal berbagai macam bintang-bintang kelahiran yang di situ ada ramalan-ramalan tertentu. Tidak menutup kemungkinan, namanya manusia akan terus berkembang ilmu dunianya. Bahkan sudah ada berbagai macam permainan-permainan yang menarik anak-anak, namun konten, isi dan hakikatnya jauh bertentangan dengan agama Islam. Dan kita sebagai orang tua pun juga harus waspada. Waspada untuk diri kita dan waspada untuk keluarga kita, anak istri kita maupun orang tua kita. Karena kita adalah seorang pemimpin, kepala rumah tangga, yang di atas pundak kita tanggung jawab besar nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai karena mengutamakan keridhaan manusia dalam urusan-urusan tertentu sehingga kita menggadaikan akidah kita. Jangan sampai kita, khususnya anak-anak muda yang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang sekitar yang jauh atau yang belum mengenal akidah yang benar, itu begitu mudahnya untuk mengikuti orang-orang sekitarnya hanya untuk mendapatkan keridhaannya. Jika kita mengikuti keridhaan makhluk, maka Allah akan murka kepada kita dan makhluk pun juga akan murka. Namun tatkala kita mengutamakan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan kemurkaan makhluk itu, kita akan dapatkan ridhanya Allah dan ridhanya makhluk Allah secara umum. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.